Shalom, Horas, Majua-jua, Jua-jua, Yahum. Ada pepatah Simalungun mengatakan, Paima marsahap perlobe isukun marga, asinabotoh pertuturan. Ya kan? Sebelum berbicara lebih lanjut, ada baiknya ditanya marganya apa, supaya tahu manggil apa, begitu ya. Nama saya gabungan India dan Eropa, Bima Gustaf Saragi. Saraginya Saragi Garinggi. Ibu yang melahirkan Boru Siregar sudah menikah dengan istri Boru Simatupang Sianturi. Kami dikaruniai Tuhan 2 orang anak laki-laki, satu umur 5 tahun dan satu lagi umurnya 8 bulan. Jadi yang paling besar genap hari ini 5 tahun usianya. Saya lama menikah dan kami juga lama diberikan anak oleh Tuhan. Jadi sekitar 4 tahun menunggu. Saya PNS. Tahu ibu bapak PNS? Bukan pegawai negeri sipil, tapi pendetanya GKPS maksudnya. Iya. Yang bertugas di kantor Sinode, Jalan Pendeta Jewismar Saragi. Kebetulan kami tinggal di Sondiraya. Ibu bapak, saudara-saudari, kalau nanti mau ke Sondiraya, singgahlah di simpang itu ada tukang gorengan. Gorengan enak. Hubungin saya biar saya bayar gorengannya. Tapi jangan senang dulu, uangnya dari ibu bapak saudara-saudari. Karena kalian tidak tahu di mana yang menjualnya. Jadi saya hanya membayarkan, tapi uangnya dari kalian lah. Itulah perkenalan singkat. Saya bersuka cita karena tadi waktu datang, ternyata banyak sekali famili saya di sini. Mau ditarik dari Saraginya, saya punya Pak Uda, ya kan? Saya punya Bibi. Mau ditarik dari ibu, saya punya Mak Uda juga, Inang Uda, Buru Ninggolan. Dan ikut juga Simatupangnya begitu. Dan ada juga Siagiannya begitu, karena mertua saya Siagian. Itu berarti tandanya, ya itulah yang saya bilang tadi ya, ditanya dulu marga apa supaya tahu partuturannya apa. Ya, salam kenal lah buat kita semua ya. Sekali lagi selamat hari Minggu. Salam sehat buat kita semua. Nah, ibu bapak saudara-saudari, saya yakin kita semua ini adalah bagian dari masyarakat media sosial. Ya, kita semua ini pasti bagian dari masyarakat media sosial. Ada di sini yang tidak punya nomor WA? Semua punya ya? Bahkan saking semuanya punya, tidak perlu lagi diisi paket teleponnya, pulsanya. Mengharapkan wifi, pada akhirnya nomornya mati ya. Padahal sekarang ini nomor handphone itu sudah bagian yang utuh, yang satu kesatuan dengan identitas kita. Mendaftar ke bank, buka rekening, apa nomor handphone yang aktif ya. Begitu. Ada di sini yang tidak berFacebook? Ada? Ada di sini yang tidak berTikTok? Saya tidak berTikTok, kalah dengan opung-opung di Sondiraya. Opung-opung di sana sudah berTikTok. Instagram saya yakin mungkin itu untuk kalangan orang-orang muda ya, lebih banyak ya. Dan jangan-jangan di antara kita ini, karena disebut tadi kita adalah bagian yang utuh dari masyarakat sosial, jangan-jangan di antara kita ini ada yang konten kreator, ada? Jadi FB Pro, semua yang terjadi divideokan supaya banyak orang menonton ya. Bahkan ada yang tabrakan, bukan ditolong dulu dia, cari handphone dulu dia memvideokan, bayangkanlah. Tapi saya yakin di sini tidak ada ya, tidak ada yang mengaku maksudnya. Ada yang menjadi konten kreator dan media sosialnya juga mungkin sudah dimonetisasi ya oleh Mbak Meta ya. Sudah menghasilkan dolar lah. Nah, sebagai masyarakat media sosial, pastilah ada kebanggaan dan sukacita tersendiri kalau postingan yang kita bagikan itu mendapat banyak reaksi.
komentar ya. Apalagi kalau sempat dia konten kreator, dibagikan oleh banyak orang ya. Maka dalam dunia media sosial, ibu bapak saudara-saudari, followers itu sangat penting sekali. Semakin banyak kawannya, gitu kan, maka akan berpeluanglah dia kontennya ditonton oleh orang banyak. Masyarakat media sosial mengatakan kehilangan followers berarti kehilangan kesempatan untuk mendapat cuan, ya kan? Nah, ibu bapak saudara-saudari, apa kaitannya dengan khotbah kita pada minggu ini? Nah, dalam perjalanan pelayanan Yesus selama kurang lebih 3 tahun, begitu banyak followersnya ya. Begitu banyak pengikut Yesus. Sampai-sampai saking banyaknya ketika dalam satu peristiwa, waktu makan sudah tiba, Yesus harus memberi makan sebanyak 5.000 orang ya, saking banyaknya followersnya begitu. Tapi ibu bapak saudara-saudari, bagi Tuhan Yesus yang penting itu bukan seberapa banyak followersnya. Ya kan? Bukan seperti kita masyarakat media sosial ya. Bukan seberapa banyak pengikutnya. Tapi seberapa berkualitaskah pengikutnya itu. Dan di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah banyaknya pengikutnya, uniknya ibu bapak saudara-saudari, kita menemukan orang-orang yang membencinya, tapi selalu kepo dengan statusnya, apa yang dilakukan oleh Yesus ya. Kan ada begitu ya, dia benci sama si A, tapi bolak-balik Facebooknya dibuka ya. Kan ada begitu, benci dia. Suka, benci aku. Tapi itulah, mau tahu aja dia terus. Ngapain aja yang dibencinya ini, begitu kan. Punya mobil baru yang dibencinya itu sakit dia. Anaknya berhasil, sakit dia. Coba bayangkanlah. Tapi dibalik begitu banyak followers Tuhan Yesus, ibu bapak saudara-saudari, ada juga pengikutnya yang militan ternyata. Di antaranya ke-12 murid ya. Dan siang ini kita disuguhkan informasi. Yesus sedang berbincang dengan pengikutnya yang militan. Dan kita disuguhkan informasi tentang topik apa yang sedang diperbincangkan Yesus dengan murid-muridnya. Kalau kita baca tadi dalam ayat 5, sebenarnya topik percakapan awalnya itu tentang bait Allah yang akan diruntuhkan. Kan begitu kan? Dan kemudian melebar kepada permulaan penderitaan. Nah, ibu bapak saudara-saudari, dikatakan tadi betapa kagumnya para murid melihat bait Allah yang megah di Yerusalem. Namun kekaguman para murid seketika buyar dengan ucapan Yesus, semuanya akan diruntuhkan. Dan artinya ucapan Yesus ini hendak menegaskan bahwa ternyata ibu bapak saudara-saudari, tak ada yang kekal. Tak ada yang abadi di dunia ini. Ya kan? Mau sebagus apapun rumahmu, tohnya itu nanti akan hancur. Ya kan? Semuanya akan berakhir. Umurmu, jabatan, status sosial, kepintaran, dan kekayaan dan yang lainnya. Semua akan berakhir ya. Ternyata ada masa aktifnya ya. Maka ibu bapak saudara-saudari, pesan pertama bagi kita melalui firman Tuhan di siang hari ini, tak ada yang patut kita sombongkan. Kalau semuanya akan berakhir, berarti tidak ada yang patut kita sombongkan. Sebab bait Allah sendiri pun akan diruntuhkan, kata Tuhan Yesus. Karena itu, mari kita pergunakan segala sesuatu yang kita miliki ini untuk memuji Tuhan. Melalui segala kebaikan yang telah Tuhan ajarkan. Jadi sekali lagi pesan yang pertama, semua akan berakhir, tidak ada yang perlu kita sombongkan. Oleh karena itu,
Mari kita memuji Tuhan melalui melakukan segala kebaikan yang telah Tuhan ajarkan kepada kita. Baru yang berikut, Ibu Bapak Saudara-saudari, kapan Bait Allah runtuh? Tanya para murid ya kepada Yesus ya. Tapi Yesus tidak fokus menjawab dengan waktu. Jadi ketika ditanya kapan, bukan bicara tanggal segini, bulan segini, tahun segini, bukan ya. Jam segini, bukan. Yesus itu tidak fokus bicara menjawab dengan waktu. Dia katakan yang pasti akan tiba. Siapa di sini, ibu bapak, saudara-saudari yang ketika sekolah sudah tahu kapan waktunya ujian? 2 bulan sebelum ujian belajar. Oh, jangan-jangan dah sistem SKS-nya. Besok mau ujian, baru hari ini sibuk belajar menghafal, mengambil baskom, direndamlah air, kan? Kakinya direndam di baskom itu, belajar membaca begitu kan? Siapa kita di sini yang punya utang, kita sudah tahu bulan depan akan membayar utang, tapi tidak mempersiapkan untuk membayarnya? Ada? Makanya ketika datang yang menagih, hilang. Mana bapak? Gak ada. Mana mama? Gak ada. Padahal ada. Ya kan, bersembunyi ya. Yang pasti akan tiba katanya. Dan Yesus tidak membekali para murid tentang pengetahuan kapan. Melainkan fokus kepada bagaimana cara menghadapi yang akan datang itu. Ya kan? Bagaimana cara menghadapinya? Karena Yesus mungkin tahu kita ini, kalau kita pun tahu waktunya, kita ini nggak akan bersiap. Sudah tahu kebaktian minggu di GKI, sinabung masuk jam 10, tapi dia berangkat dari rumah jam 10. Ya kan? Pada akhirnya masuk jam berapa gereja kita? Jam 10, tapi jam 10 lewat. Begitu. Ibarat di Jepang, ibu bapak saudara-saudari, mereka itu kan kerap menghadapi gempa dan tsunami. Pemerintahnya bukan fokus kepada kapan gempa dan tsunami itu tiba, melainkan mempersiapkan bagaimana warganya tangguh menghadapi gempa dan tsunami. Maka pemerintah menganjurkan agar bangunan-bangunan dirancang untuk tahan gempa. Di pinggir pantai dibangun pemecah atau tembok untuk memecah ombak atau gelombang tsunami. Masyarakatnya dari segala umur, baik anak-anak sampai yang lansia, sudah dilatih. Dan sering mereka melakukan simulasi. Simulasi tentang gempa dan tsunami ketika datang. Mereka sudah tahu di mana titik aman. Mereka sudah tahu bagaimana cara menyelamatkan diri. Ya kan? Mereka sudah tahu banyak hal ketika ada korban jiwa, apa yang akan mereka lakukan. Begitu. Jadi bukan mempersiapkan kapan waktunya, melainkan mempersiapkan bagaimana supaya mereka itu tangguh menghadapi gempa dan tsunami. Nah, kembali kita kepada firman Tuhan di minggu ini. Tuhan Yesus membekali para murid dengan kewaspadaan. Makanya dikatakan waspadalah. Kewaspadaan membaca tanda-tanda. Apa tanda-tandanya? Disebutkan akan banyak penyesat, akan terjadi peperangan dan pemberontakan, bangsa-bangsa akan saling serang dalam rangka ekspansi kekuasaan, begitu kan? Bencana alam, penderitaan, sakit penyakit, bahkan langit pun menunjukkan fenomena alam yang tak lazim bagi kita. Itulah tanda-tandanya. Orang mengira di tahun 2000, itulah tandanya kiamat ya. COVID-19 ya. Saya tahun 2020 tamat Eskom. Bukan sarjana komputer ya, tapi sarjana COVID-19. Penyintas ya. Setelah vaksin kedua, kami sekeluarga kena begitu. Inilah waktunya ya. Banyak-banyak berdoa lah. Intensitas untuk berdoa, bernyanyi pun, baca kitab pun semakin dikencangkan begitu.
Tapi selesai itu makin berkurang lagi, balik ke nol. Begitu. Seperti di SPBU ya, dari nol ya Pak katanya ya. Kalau dulu waktu COVID kerinduan kita itu selalu memuji Tuhan ya, beribadah, channel YouTube manapun kita ikutin. Kalau sekarang wah belum tentu ya. Kebaktian rumah tangga pun belum tentu juga kita mengikutinya. Tapi saya yakin di GKI tidak ada ya. Tidak ada yang mengaku maksudnya, bukan ya. Tidak ada yang seperti itu ya. Nah, kira-kira yang disebutkan Tuhan Yesus fakta kah? Fakta. Dan memang saatnya sudah dekat. Kita tidak bicara soal kapan ya, tapi soal tanda-tandanya itu, dan tanda-tanda itu mau menyatakan kepada kita waktunya sudah dekat. Oleh sebab itu, mari kita semua saling memberi diri untuk terus dibekali dengan firman Tuhan. Jangan anggap remeh, waspadalah. Teruslah kita bertumbuh dan berbuah di dalam Yesus. Saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Dan jangan jemu-jemu berbuat baik. Dan inilah pesan kedua dari firman Tuhan kita. Waspadalah. Janganlah kita jemu-jemu, janganlah kita menyerah, janganlah kita berhenti, begitu. Tapi justru harus semakin kita tingkatkanlah intensitas itu ya. Nah, di tengah-tengah situasi kacau yang telah disebutkan tadi, justru semakin banyak para pembenci, pengikut Yesus. Kita bayangkan, sudah ada tanda-tandanya tadi peperangan, dan yang paling ngerinya akan semakin banyak para pembenci orang-orang percaya. Segala cara akan dilakukan dunia ini agar kita meninggalkan iman percaya. Bahkan akan mengerahkan penguasa-penguasa dan hukum dalam rangka merongrong iman kita. Sudah terjadikah ini? Sudah, Ibu Bapak Saudara-saudari. Lihat saja fenomena beberapa tahun belakangan ini. Banyak orang yang lebih takut melihat gereja dan salib daripada takut melihat begal, judi online, narkoba, pinjol, bully dan lain sebagainya. Ya kan? Di mana ada gereja berdiri ditolak. Di mana orang berkebaktian ditolak, begitu. Ya kan? Lebih takutnya terhadap gereja dan salib daripada bar dan diskotik misalnya. Banyak pihak yang mencoba mencari-cari kelemahan kitab suci kita. Pergerakan kita sebagai orang percaya terus dipantau. Posisi kita di tempat kita bekerja terus digoyah. Jabatan-jabatan strategis tidak dipercaya kepada kita. Karena iman kita mungkin barangkali ya. Label kafir selalu dikumandangkan dan banyak hal lainnya. Dan itu menandakan bahwa ya apa yang Yesus katakan itu fakta ya. Bahwa akan semakin banyak orang yang membenci kita, membenci karena iman percaya kita. Karena kita hidup di dalam Kristus Yesus ya. Kita dibenci, padahal sepatutnya kita tak layak dibenci. Namun Yesus memberi nasihat kepada kita lewat para muridnya. Apa katanya? Dikatakan dalam ayat ke-13. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Artinya Ibu Bapak Saudara-saudari, apa yang diterangkan oleh Yesus tadi yang disampaikan bukanlah menjadi sebuah ancaman yang akan melemahkan bagi kita, tapi seharusnya kita mengambilnya menjadi satu kesempatan yang baik untuk terus hidup di dalamnya dan memberitakan kabar baik itu. Kesempatan seharusnya itu bagi kita untuk bersaksi. Kita bayangkan Allah sang empunya dunia ini mengajarkan kita tentang kasih. Bukannya memerintahkan kita untuk membalas. Ya kan? Kita punya Allah yang menciptakan langit dan bumi ini yang kita percayai. Bisa saja Allah itu memerintah, musnahkan saja mereka yang membencimu. Tapi tidak. Kita justru diajari supaya mengasihi mereka. Bukannya memerintahkan untuk membalas, yang ada justru menyuruh kita untuk mengasihi. Bapak Ibu Saudara-saudari, ternyata lewat bacaan firman kita hari ini, kita diajarkan bahwa bersaksi itu ternyata juga menjadi bagian utuh dari kasih itu sendiri. Bersaksi itu
ternyata wujud dari kasih itu sendiri. Orang-orang yang belum percaya pada Tuhan Yesus bukanlah sebagai musuh bagi kita, melainkan mereka itu adalah saudara kita yang berhak juga mendengar berita keselamatan. Pesan ketiga melalui bacaan firman Tuhan ini, daripada kita ikut membenci, ternyata lebih baiklah mengasihi. Ya kan? Kalau kita ikut membenci, maka tidak akan ada ketenangan hati. Kita akan mudah digoda iblis untuk membalas kejahatan. Karena itu, janganlah berhenti bersaksi, baik kepada saudara-saudari kita, juga kepada orang-orang yang membenci kita. Yang berikut Bapak Ibu Saudara-saudari, di tengah kondisi yang berat itu, maksudnya bersaksi kepada pembenci, ada berita sukacita yang kita terima. Apa berita sukacitanya? Mari kita baca ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Kita baca bersama 17 sampai 19. 2, 3, 17 sampai 19 dari Lukas 21 ya. Lukas 21 ayat 17 sampai yang ke-19. 2, 3 ya. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Sekali lagi saya bacakan berita sukacitanya ya. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Artinya ibu bapak saudara-saudari, inilah berita sukacita yang disampaikan kepada kita di siang ini. Bahwa Tuhan itu ternyata memelihara. Tuhan itu yang akan memberikan kehidupan. Dan inilah yang menjadi berita sukacitanya bagi kita. Artinya, jangan pernah kita berhenti bersaksi. Lewat perkataan, perbuatan, dan pikiran kita. Biarlah hidup kita menjadi cermin yang memantulkan kasih Allah. Biarlah kita dibenci oleh sebuah kebenaran. Oleh karena sebuah kebenarannya, bukan karena ketidakbenaran. Jadi kalau kita dibenci karena sebuah kebenaran yang kita pertahankan, itu hal yang luar biasa. Tapi kalau kita dibenci hanya gara-gara ketidakbaikan hidup kita, itu hal yang biasa-biasa itu. Memang sudah patut itu ya. Nah, pesan keempat ibu bapak saudara-saudari, tak ada yang lebih kita benci daripada membenci kita. Ya kan? Tapi orang yang membenci iman percaya kita akan selalu ada. Balaslah kebencian mereka itu dengan kasih, dengan sikap kita yang sesuai dengan firman Tuhan. Sebab dikatakan bahwa Tuhan akan menjaga dan kelak akan memahkotai kita dengan kehidupan. Selamat dibenci dan selamat bersaksi kepada para pembenci. Amin.